Cerita Dahlan Iskan diperas miliaran rupiah untuk THR anggota DPR. Pak, tadi saya dipanggil oleh anggota DPR, Pak. Kemudian ya tidak minta sih, tetapi menanyakan soal THR untuk anggota DPR, begitu. Hadiah Lebaran. Dahlan Iskan dikenal sejak menjadi Dirut PLN hingga menjadi Menteri BUMN. Ia dikenal sebagai pemimpin bersih yang juga membersihkan. Tak ayal saat dirinya bersih-beris di PLN, ia dibuat menderita oleh sosok yang terjegal kepentingannya. Bahkan ketika menjadi Dirut PLN, Dahlan Iskan disangkakan 14 perkara dan 4 kali jadi tersangka. Dari banyaknya tekanan yang ia dapatkan, ada satu pengalaman yang tak terlupakan dan baru ia ceritakan setelah belasan tahun berlalu. Saat itu dirinya diminta oknum anggota DPR uang jutaan dolar dari PLN untuk hadiah lebaran atau tunjangan hari raya yang mengatasnamakan anggota DPR. Mau Lebaran, Idul Fitri, itu salah satu direktur saya di PLN, itu tergopoh-gopoh menemui saya. Pak, tadi saya dipanggil oleh anggota DPR, Pak. Kemudian ya tidak minta sih, tetapi menanyakan soal THR untuk anggota DPR, begitu. Hadiah Lebaran. Cerita getir itu diungkapkan ketika Dahlan Iskan diwawancara Akbar Faisal pada Januari 2022 lalu. Anggota DPR tersebut menanyakan mana THR atau hadiah lebaran dari PLN untuk anggota DPR. Terus dijawab bagaimana? Ya saya nggak berani jawab, Pak. Saya bilang ya saya akan rundingan sama direksi. Dia bilang gitu. Dan dia menyebutkan ada angkanya berapa dolar begitu. Nah kemudian saya panggil seluruh direksi. Lengkap atau tidak, pokoknya quorum lah begitu. Kemudian kita rapatkan. Saudara-saudara, ini Pak A barusan dipanggil anggota DPR. Tapi dia tidak sebutkan anggota DPR-nya siapa? Sebutkan, namanya sebutkan. Karena sebelumnya kan kita sudah sepakat mau bersih-bersih. Ya, oke. Ya, sebutkan. Kemudian ini bagaimana? Terus saya coba tanya. Sekarang kita rapatkan ini. Permintaan ini kita penuhi atau tidak. Ini lebaran pertama saya menjadi direktur PLN. Oke. Jadi saya jadi direktur utama PLN, kemudian beberapa bulan kemudian lebaran. Nah, lebaran pertama seperti itu, sehingga saya juga nggak tahu bagaimana menyikapinya itu. Gitu. Nah, kita panggil seluruhnya, direksi, bagaimana menyikapinya? Jawab jelas, bagaimana? Nggak, diam semua. Dahlan Iskan yang mendengar permintaan itu tak gegabah memutuskannya. Terlebih THR itu diminta anggota DPR dengan nilai yang tinggi, hingga akhirnya pejabat PLN yang dipalak itu meminta untuk merundingkan terlebih dahulu dengan direksi PLN yang lain. Setelah itu Dahlan sebagai direktur utama memanggil jajaran direksi PLN untuk rapat membahas permintaan THR miliaran rupiah itu. Andainya kita tolak, apa saja konsekuensi yang akan kita hadapi? Kita daftar. Gitu, kita daftar, saya berdiri di depan petulis. 1, jadi judulnya seandainya ditolak maka kita akan menerima konsekuensi sebagai berikut. 1, kita akan sering dipanggil DPR, nggak bisa kerja dan sumpek kan kalau itu. Ntar dulu Pak, DPR-nya komisi berapa pada saat itu? Ya komisi BUMN lah. Oh BUMN, komisi 6, oke. Zaman itu ya. Zaman itu. Kemudian ini akan terjadi. Ya, sangat kemungkinan akan terjadi. Kita akan sering dipanggil untuk RDP istilahnya, rapat dengar pendapat. Ya. Itu. Dan itu kan bisa mulai pagi sampai malam dan harus lengkap. Kemudian bisa juga kemungkinan kedua, anggaran subsidi untuk PLN akan dipersulit, begitu. Ya, kita tulis nomor 2, anggaran untuk subsidi akan dipersulit. Ketiga, banyak itu. Kemungkinan itu sampai 9 seingat saya. Kemudian yang terakhir itu kita akan diberhentikan. Gitu. Direksi ini akan diberhentikan. Jadi ini ada kemungkinan ini ada. Gitu, kemudian ini. Kemudian ya ini ya ada nomor 1 sampai nomor 9 kemungkinan kalau ini kita tolak. Kemudian satu persatu kita evaluasi. Seandainya kita sering dipanggil DPR, bagaimana? Kita jalani Pak, oke kita jalani. Seandainya subsidi nanti dipersulit, ya itu bukan direksi yang sulit tetapi rakyat yang sulit. Jadi ya kita hadapi. Terus terakhir, seandainya kita diberhentikan, kita terima Pak. Gitu. Jadi sudah bulat. Bagaimana? Ya ditolak.
kita tolak. Oke. Setidaknya ada 9 konsekuensi yang bakal diterima. Namun direksi yang lain siap dengan resiko dipersulit hingga dipecat. Kita terpaksa menunjuk satu orang untuk menghadap ke sana, menyampaikan bahwa rapat direksi menolak ini. Kemudian siapa sekarang? Ya tadi yang ketemu tadi yang kita utus gitu. Oke. Oh ya, sanggup Pak, sanggup Pak. Terus setelah rapat direksi, saya panggil orang itu, direksi yang kita undang itu, saya bilang gini, Pak, minta maaf ya, ini Bapak yang mendapat tugas yang sangat sulit menghadap ke DPR untuk ketemu Bapak itu dan menyampaikan keputusan yang sangat sulit ini gitu. Saya minta maaf. Loh, nggak usah minta maaf Pak Dahlan. Loh, ini kan tugas sulit. Saya bilang, ini tugas gampang, dia bilang gitu. Dia dulu juga pendemo di waktu mahasiswa. Dan dia bahkan pernah ditahan ketika jadi pendemo. Jadi sudah biasa militan gitu. Nah ini kan tugas sulit, ini tugas gampang Pak, tinggal menyampaikan kita menolak aja. Yang sulit itu kalau tadi direksi memutuskan, ya kita akan penuhi. Nah itu baru saya sulit Pak menyampaikan. Saya bilang hebat, saya bilang gitu. Nah itu kebetulan orangnya itu udah meninggal dunia, anggota DPR-nya itu. Sehingga ya sekarang dia nggak bisa gugat saya. Akhirnya para direksi PLN yang dipimpin Dahlan Iskan dengan bulat menolak permintaan THR dari PLN untuk anggota DPR. Namun drama kembali terjadi untuk bagaimana menyampaikan penolakan hadiah itu. Kejadian seluruh direksi bisa ditanya soal ini dan sehingga sejak itulah terkenal sekali bahwa saya sangat dimusuhi oleh DPR kan. Sampai saya jadi menteri juga sangat dimusuhi DPR dan di situ saya mengintrospeksi, aduh salah lagi ini. Emang waktu itu dia minta berapa Pak Dis? Kalau dirupiahkan miliaran lah, kalau dirupiahkan. Ya. Ada angka kira-kira berapa? Aduh udah agak lupa saya harus. Tapi orangnya masih ada, saya bisa tanya. Itu dia minta juta dolar lah, juta dolar. Juta dolar. Oh, oke. Maksud saya orang itu si oknum komisi 6 di masa yang lalu itu, di masa Pak Dahlan sebagai Dirut PLN itu minta atas nama pribadinya atau atas nama teman-teman, atas nama fraksi. Iya. Komisi. Iya. Oh, oke. Wow, gitu. Ya, saya nggak tahu betul tidaknya, tapi dia ngomongnya begitu. Ya. Dan mulai pada saat itu Pak Dahlan kesulitan. Apa? Pak Dahlan kesulitan ketika berhadapan dengan dalam RDP. Iya, begitulah. Gara-gara menolak pemberian hadiah hal tersebut, PLN dan Dahlan Iskan mengaku dimusuhi DPR hingga saat dirinya menjadi Menteri BUMN pun dia dipersulit. Terus dijawab bagaimana? Ya saya nggak berani jawab Pak. Saya bilang ya saya akan rundingan sama direksi. Dia bilang gitu. Dan dia menyebutkan ada angkanya berapa dolar begitu. Nah kemudian saya panggil seluruh direksi. Lengkap atau tidak, pokoknya quorum lah begitu. Kemudian kita rapatkan. Saudara-saudara, ini Pak A barusan dipanggil anggota DPR. Tapi dia tidak sebutkan anggota DPR-nya siapa? Sebutkan, namanya sebutkan. Karena sebelumnya kan kita sudah sepakat mau bersih-bersih. Ya, oke. Sebutkan. Kemudian ini bagaimana? Terus saya coba tanya. Sekarang kita rapatkan ini. Permintaan ini kita penuhi atau tidak? Ini lebaran pertama saya menjadi direktur PLN. Oke. Jadi saya jadi direktur utama PLN, kemudian beberapa bulan kemudian lebaran. Nah, lebaran pertama seperti itu, sehingga saya juga nggak tahu bagaimana menyikapinya itu. Gitu. Nah, kita panggil seluruhnya direksi, bagaimana menyikapinya? Jawab bagaimana? Nggak diam semua. Setelah itu, begini deh. Sekarang saya berdiri di depan papan tulis di ruang rapat itu, seandainya kita tolak, apa saja konsekuensi yang akan kita hadapi? Kita daftar, gitu. Kita daftar. Saya berdiri di depan papan tulis. 1, jadi judulnya seandainya ditolak, maka kita akan menerima konsekuensi sebagai berikut. 1, kita akan sering dipanggil DPR, nggak bisa kerja. Dan sumpek kan kalau itu. Ntar dulu Pak, DPR-nya komisi berapa pada saat itu? Ya komisi BUMN lah. Oh BUMN, komisi 6, oke. Zaman itu ya. Zaman itu. Kemudian nomor ini akan terjadi
ya sangat kemungkinan akan terjadi. Kita akan sering dipanggil untuk RDP istilahnya, rapat dengar pendapat. Iya. Itu. Dan itu kan bisa mulai pagi sampai malam dan harus lengkap. Kemudian bisa juga kemungkinan kedua, anggaran subsidi untuk PLN akan dipersulit, begitu. Ya kita tulis nomor 2, anggaran untuk subsidi akan dipersulit. Ketiga, banyak itu kemungkinan itu sampai 9 seingat saya. Kemudian yang terakhir itu kita akan diberhentikan. Gitu, direksi ini akan diberhentikan. Jadi ini ada kemungkinan ini ada gitu kemudian ini. Kemudian ya ini ya ada nomor 1 sampai nomor 9 kemungkinan kalau ini kita tolak. Kemudian satu persatu kita evaluasi. Seandainya kita sering dipanggil DPR, bagaimana? Kita jalani Pak, oke kita jalani. Seandainya subsidi nanti dipersulit, ya itu bukan direksi yang sulit tetapi rakyat yang sulit. Jadi ya kita hadapi. Terus terakhir, seandainya kita diberhentikan, kita terima Pak, gitu. Jadi sudah bulat. Bagaimana? Ya ditolak, kita tolak. Oke. Nah sekarang kita rundingan lagi, bagaimana cara menyampaikan bahwa permintaan itu kita tolak. Kita terpaksa menunjuk satu orang untuk menghadap ke sana, menyampaikan bahwa rapat direksi menolak ini. Kemudian siapa sekarang? Ya tadi yang ketemu tadi yang kita utus gitu. Okay. Oh ya, sanggup Pak. Terus setelah rapat direksi, saya panggil orang itu, direksi yang kita undang itu, saya bilang gini, Pak, minta maaf ya, ini Bapak yang mendapat tugas yang sangat sulit menghadap ke DPR untuk ketemu Bapak itu dan menyampaikan keputusan yang sangat sulit ini gitu. Saya minta maaf. Loh, nggak usah minta maaf Pak Dahlan. Loh, ini kan tugas sulit. Saya bilang, ini tugas gampang. Dia bilang gitu. Dia dulu juga pendemo di waktu mahasiswa. Dan dia bahkan pernah ditahan ketika jadi pendemo. Jadi sudah biasa militan gitu. Nah ini kan tugas sulit. Ini tugas gampang Pak. Tinggal menyampaikan kita menolak aja. Yang sulit itu kalau tadi direksi memutuskan, ya kita akan penuhi. Nah itu baru saya sulit Pak menyampaikan. Saya bilang hebat, saya bilang gitu. Nah itu kebetulan orangnya itu udah meninggal dunia, anggota DPR-nya itu. Sehingga ya sekarang dia nggak bisa gugat saya. Jadi ya oke. Tapi ini kejadian seluruh direksi bisa ditanya soal ini dan sehingga sejak itulah terkenal sekali bahwa saya sangat dimusuhi oleh DPR kan. Sampai saya jadi menteri juga sangat dimusuhi DPR dan di situ saya mengintrospeksi, aduh salah lagi ini. Emang waktu itu dia minta berapa Pak Dis? Kalau dirupiahkan miliaran lah, kalau dirupiahkan. Ya. Ada angka kira-kira berapa? Aduh, udah agak lupa saya harus. Tapi orangnya masih ada, saya bisa tanya. Itu dia minta juta dolar lah, juta dolar. Juta dolar. Oh, oke. Maksud saya orang itu si oknum komisi 6 di masa yang lalu itu, di masa Pak Dahlan sebagai Dirut PLN itu minta atas nama pribadinya atau atas nama teman-teman, atas namakan fraksi. Iya. Komisi. Iya. Oh, oke. Wow, gitu. Ya, saya nggak tahu betul tidaknya, tapi dia ngomongnya begitu. Ya. Dan mulai pada saat itu Pak Dahlan kesulitan. Apa? Pak Dahlan kesulitan ketika berhadapan dengan ya, dalam RDP. Iya, begitulah.